Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji dari LPTK Unesa, perkenalkan, nama saya Dinda Syari Yuniska. Saya adalah mahasiswa PTY dalam jabatan tahun 2024. Saya adalah guru di SMK Citra Dharma Jakarta dengan nomor UKG 201912042254. Pada kali ini izinkan saya untuk menyajikan video pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan dengan tema manajemen pemasaran produk. Saya mohon kritik dan saran yang membangun untuk video pembelajaran saya dari para Bapak Ibu dosen penguji. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, ya, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Lalu kita nanti akan mengabsen teman-teman kita apakah ada yang tidak hadir, ya. Nah, mungkin kalian tahu siapa yang tidak hadir dan kenapa alasannya teman kalian tidak hadir. Silakan dipimpin pembacaan doanya. Siap. Berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga setelah membaca doa kita bisa Hadir. rasa Prasetyo. Hadir. Baik, jadi semuanya hadir ya. Hebat. Aplaus buat kalian semua. Ya, semoga kalian semakin hari semakin terus semangat karena sudah kelas 12 kan, sudah mau ujian akhir. Jadi pembelajaran harus rajin hadir ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen pemasaran di mapel kewirausahaan. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, mungkin masih ada yang ingat, ya. Kita kilas balik ya. Kan kita sedang belajar kewirausahaan nih, kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang manajemen pemasaran produk. Oke. Nah, Ibu mau mengingatkan kepada kalian nih, apakah masih ingat pengertian kewirausahaan? Pengertian kewirausahaan, ada yang masih ingat nggak ya? Itu bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Ya, itu kewirausahaan. Pengen nggak jadi seorang wirausahawan? Ini ya, supaya kita itu bisa mandiri, bisa menjadi bos buat usaha kita sendiri. Oke? Nah, sekarang ya, untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, kita harus punya karakter ya. Kita harus punya karakter agar usaha kita lancar, bisa berhasil dan sukses. Apakah ada yang masih ingat karakter seorang wirausahawan itu apa? Oke, baik, Ezi, silakan. Itu karakteristik wirausaha yang baik, yaitu kita harus memiliki sifat yang jujur. Ya, Yang kedua, sifat pantang menyerah. betul. Bapak punya kreativitas terbatas, terus sama sikap disiplin, terus sama punya orientasi masa depan. Sip. Nah, itu karakter seorang wirausaha. Jadi enggak gagal sekali kita manyun, gagal sekali kita udah putus asa, ya. Itu berarti kita tidak punya karakter wirausaha yang kerja keras, ya. Nah, nggak ada temennya nggak mau jalan, ya. Berarti kita nggak punya karakter wirausaha mandiri, ya. Permodalan kita habis, kita putus asa. Berarti kita nggak pantang menyerah, ya. Padahal seorang wirausaha itu kan nggak harus dari modalnya sendiri ya. Nah, itulah makanya dia perlu bekerja sama ya. Nah, itu adalah karakteristik wirausaha. Nah, itu kilas balik kita untuk kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke pelajaran di bab berikutnya, yaitu materi kita tentang manajemen pemasaran.
produknya bentuknya jasa, ya, ataupun barang jadi. Kalau produknya mau dikenal, dia harus memasarkan produk tersebut kan. Nah, pemasarannya bisa melalui apa saja? Silakan ketua kelas jawab. Bisa media sosial Ya, sama direct selling langsung. iya. Nah, media sosial, oke, ya. Nah, itu pemasaran. Berarti penting sekali kita mempelajari tentang manajemen pemasaran agar kita tahu apa saja yang ada di dalam bagaimana cara memasarkan produk kita, ya. Sebelum kita buka selanjutnya, mungkin ada yang tahu, ya, apa sih pemasaran itu? Apa ya pemasaran itu? Silakan. Oh ya, boleh. Amin. Masalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ya, kegiatan, ya, proses kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri, ya. Nah, itu menurut pendapat teman kalian. Sekarang kita buka, ya, slide kita tentang manajemen pemasaran. Nah, pemasaran atau dalam arti kata marketing, sering dengar kan? Bahasa-bahasa marketing gitu, ya. Nah, itu dia berarti bekerja di bidang pemasaran. Jadi pengertian manajemen pemasaran itu sendiri merupakan analisis perencanaan. Jadi dia dari mulai merencanakan, kemudian implementasi, sampai dia melaksanakan, mengimplementasikan, melaksanakan, ya. Dan pengendalian atas program-program yang didesain. Pengendalian itu ada evaluasinya juga, ya. Ada umpan baliknya juga dari hasil pemasarannya itu. Nah, atas apa? Atas program-program yang sudah didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Jadi pertukarannya apa? Produk dengan uang, ya. Nah, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Mendapatkan keuntungan. Itu adalah tujuan dari perusahaan, ya. Apapun jenis usahanya, ya, besar atau kecil perusahaannya, tujuan akhir dari dia berusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Itu, ya. Apa fungsi dari manajemen pemasaran? Ya. Fungsi manajemen pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan dan mencapai kepuasan pelanggan, ya. Nah. Oke. Nah, ini adalah fungsi manajemen pemasaran. Jadi serangkaian aktivitas apa aja, Bu? Rangkaiannya, ya, dari dia merencanakan sampai dia melakukan aktivitas itu, kemudian dia melayani. Melayaninya gimana? Kadang-kadang ada pelanggan yang tidak tertarik dengan produk kita, ya. Misalnya kamu menjual es krim. Oh, anak saya nggak suka stroberi. Sama kacang, ibu, ini kita punya kacang hijau juga loh. Terus di sini juga kita punya vanilla latte. Ini rasanya lebih lebih dominan ke anak-anak, Bu. Nah, misalnya, aduh, saya kalau ini gulanya terlalu manis, jadi saya nggak bisa. Bu, kita punya, Bu, yang untuk diet, ya. Jadi gulanya tidak terlalu banyak, ya. Nah, jadi kita harus bisa melakukan negosiasi, ya, melalui pelayanan itu kepada
calon pelanggan kita. Kenapa kita sebut calon pelanggan? Karena kita berharap konsumen tersebut bisa membeli kembali, datang kembali untuk membeli produk kita, sehingga dia menjadi pelanggan. Ya, nah ini bagian dari rangkaian fungsi dari manajemen pemasaran. Ya, apa saja yang ada di dalam secara keseluruhan yang ada di dalam fungsi pemasaran tersebut. Yang pertama adalah riset pasar. Apa ya riset pasar? Silakan, ada yang mau membaca? Rian mungkin silakan dibaca. Riset pasar mengumpulkan data mengenai informasi tentang pasar, termasuk dalam konsumen, industri, dan kompetitor untuk mengamati jadwal dan preferensi pelanggan. Nah, namanya riset, dia kan melakukan penelitian mereka, ya. Dia melakukan penelitian terhadap lingkungan, ya, dan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Contohnya seperti ini, ya. Kamu masuk ke dalam sebuah komplek. Kompleknya ini ceritanya komplek purnawirawan yang sudah tidak bekerja lagi, pensiunan, ya. Terus kamu jualnya es krim. Kira-kira laku nggak kalau ngejual di situ? Enggak. Kira-kira kita cocoknya jualan apa ya di situ? Madu, kursi roda, katanya ya. Kemudian balsam, ya, minyak urut, baru cocok. Karena apa? Biasanya orang-orang yang pensiunan itu kan mereka udah mulai berasa ya, tubuhnya ya, lansia namanya kan. Jadi aduh bentar-bentar baru jalan sedikit nih, dia jalan di taman, ya, jalan di taman. Nah, kamu duduk nanti di situ. Ibu ini ada balsam bu, ini anget banget. Jadi kalau ibu capek pegel-pegel bisa ini, ya. Dan itu bukan produk sembarangan yang kamu jual misalnya kan. Nah, coba kalau kamu jualnya es krim, ya elah neng, gigi kayaknya udah nggak ada, ngilu-ngilu, ya, nggak bakalan. Nah kecuali kalau misalnya dia membawa cucunya, gitu ya, main ke taman, yang kita tawarkan jangan neneknya, nih mau main es krim, ya nggak bakalan. Yang ada aduh kamu tuh ya, diusir gitu ya. Nah kalau buat cucunya baru, ini buat cucunya ini, ya, mau main es krim, ya, itu cocok. Berarti kita melakukan riset pasar seperti itu. Agar apa? Agar tepat sasaran, ya, dalam kita memasarkan produk kita. Nah yang selanjutnya, segmentasi pasar. Pernah dengar segmentasi? Ya. Nah sekarang ini adalah pengertiannya. Silakan, siapa yang mau baca? Putri mungkin. Segmentasi pasar. Jadi baca. Segmentasi pasar membagikan pasar menjadi kelompok konsumen dengan karakteristis yang sama untuk menargetkan mereka dengan lebih efektif. Oke, segmentasi pasar itu membagi segmen, ya, dibagi-bagi. Misalnya, ya, dia membagi segmentasinya seperti ini: perempuan, laki-laki, ya, dewasa, remaja, anak-anak. Kemudian sekolah, ya, sekolah, kuliah misalnya. Nah kalau kamu menawarkan laptop kepada anak SD, kira-kira dibeli nggak? Enggak. Ya kalau ditawarkan laptop kepada anak SMK, sekolah atau kuliah, dia ada pertimbangan untuk membeli kan? Karena dia merasa dia membutuhkan. Ini kita dari satu produk gitu ya, yang bagus lah, misalnya contohnya ya, sudah bagus, hanya 2 juta saja. Jadi untuk mengoperasikan aplikasi komputer menggunakan Microsoft Office ada, jadi kamu gitu, itu pasti tertarik. Karena yang kita tahu kan harga barang elektronik itu kan mahal ya. Kok ini bisa menjualnya di harga pasaran, di bawah harga pasaran misalnya. Nah itu kamu cocok menawarkannya kepada kuliah, gitu ya, anak-anak orang kerja. Nah, cuman ada juga ya, ibu pernah menemukan gitu ya, marketing galerinya ini perumahan properti. Nah, dia juga ketika menawarkan kepada orang tua, di situ ada anaknya. Nah,
rumahnya. Jadi adiknya nih Bu, ya, bisa bermain di taman, ya, bisa berenang di kolam renang. Mau setiap hari juga tidak apa-apa karena bebas, fasilitasnya sudah menjadi milik orang yang membeli atau tinggal di komplek tersebut. Nah, jadi dia menghimbau secara persuasif ya kepada orang tuanya dan juga anaknya. Nah, kalau anak-anak kan seneng tuh, yo enak banget ada teman bermainnya. Apalagi kalau dilihat ada ada contoh ininya gitu ya, brosurnya. Nah ini kayak begini gitu ya. Taman-tamannya cantik gitu. Nah, dia pasti akan menyukai ya, nah tertarik. Nah, jadi membagi pasarnya dulu ya, supaya kita mengetahui apakah target kita ini efektif nih untuk ditawarkan. Yang selanjutnya penentuan target pasar. Ya, setelah kita bagi-bagi kelompok-kelompokan, baru kita tentukan nih target pasar kita. Ya, baca, coba dibaca. Jadi segmen pasar yang akan menjadi utama strategi pemasaran berdasarkan potensi dan kesesuaian produk atau layanan. Ya, penentuan target pasar itu adalah dia memilih segmen-segmen tadi nih. Yang mana nih? Dewasa, remaja, anak-anak, orang tua, ya, laki-laki, perempuan. Nah, jadi dia sudah bisa menentukan itu. Baru kita masuk ke pengembangan produk. Ya. Nah, di pengembangan produk ini, ya, apa yang dilakukan? Merancang, ya, mengembangkan dan memperbaiki produk atau layanannya agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Contohnya nih, ya, misalnya kita jual sepatu. Oke, ini cocoknya buat ibu nih karena nggak ada ininya, nggak ada haknya, ya, jadi enak kalau buat jalan, buat olahraga nih, ibu cocok nih. Pas dipakai, cuma nih agak ini nih deh, sempit depannya nih. Kalau orang tua kan biasanya sering berjalan ya, jadi dari kakinya tuh lebih suka pakai yang nampak gitu ya. Nah, oh itu berarti evaluasi nih, ya, kita perbaiki lagi. Kalau buat orang tua sebaiknya tampaknya yang lebih lebar, ya. Nah, kalau buat yang lebih muda misalnya ya, kan kita pakai yang ada haknya kan, maupun laki-laki maupun perempuan dia kan suka pakai yang ada haknya. Nah itu ya, kita perbaiki desain produk kita ya. Nah, yang selanjutnya penetapan harga ya. Kita mempertimbangkan biayanya, kita melihat juga dari sisi kita menawarkannya melalui direct selling atau melalui online. Kalau melalui online kan ada biaya-biaya lain, misalnya biaya pengiriman ya. Nah, kalau direct selling kita yang datang menghampiri atau orang yang menghampiri toko kita kan gitu ya. Nah, jadi ada biaya-biaya dari penetapan dari pertimbangan biaya-biaya ini dan melihat dari harga pesaing. Misalnya dia menjual produk yang sama tapi harganya lebih murah atau lebih mahal dari kita ya. Nah, dilihat dari sini baru kita bisa menetapkan harga. Baru yang terakhir kita bisa mempromosikan ya. Apa promosi itu? Bahkan baca coba cukup apa itu? Promosi menciptakan dan menyampaikan pesan tentang atau layanan kepada target pasar melalui berbagai saluran seperti iklan, media sosial, dan promosi juga. Ya, itu adalah promosi ya. Jadi kamu jangan belum apa-apa udah bikin promosi duluan ya. Jadi harusnya kita ciptakan dulu produknya ya, kita rancang dulu produknya ya, kemudian kita perkirakan. Misalnya kamu mau bikin lotion gitu ya. Lotion kalau buat buat sunscreen untuk panas matahari sama hanya untuk melembabkan tubuh kan beda nih ya, harganya beda,
komposisi bahan-bahannya juga berbeda, pasti harganya juga berbeda, ya. Bagaimana caranya supaya semuanya bisa terlaksana? Kita harus menganalisa pasar, ya. Analisa pasar itu bukan berarti kamu masuk ke pasar satu-satu, bukan. Yang dimaksud pasar. Nah, sekarang pengertian analisa pasar. Setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Nah, untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Proses kegiatan analisa pasar, yaitu analisa terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Masih ingat analisis SWOT? SWOT, ya. Coba SWOT, S W O T. Apa S-nya? Analisis SWOT. Strengthness, betul. Ya. Strength ini apa? Kekuatan. Ya, kekuatan. Oh, ini apa? Oke, weakness. Apa weakness? Kelemahan. Oke, kelemahan. O-nya? Opportunities. Opportunities. Oke. Apa itu opportunities? Peluang. Oke. Dan yang selanjutnya T. Threats. Apa itu threats? Ancaman. Oke, ancaman. Nih, ya, ini yang dianalisa. Kekuatan kita apa? Oh, saya punya teman-teman yang solid, ya, yang memang mau sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini, mau membuat produk ini, mau menjalankan usaha ini. Itu kekuatan saya. Kelemahannya apa? Oh, modal saya cuma sedikit, ya, modal saya cuma sedikit. Dari sini nanti kamu bisa melihat peluang apa yang bisa kamu jalankan. Modal sedikit, orangnya banyak. Oh ya udah, kita fokus aja deh. 100.000 misalnya. Membuka usaha baru. Ya, apapun jenis usahanya. Mau di bidang otomotif kah, kuliner kah, ya, desain interior kah, desain baju kah, ya. Modal itu nggak harus terlalu besar. Misalnya kita bicara otomotif, ya, otomotif kan besar enggak. Ada 5 orang kumpul 100 jualan oli. Rata-rata temen kamu pakai motor nggak? Oke, buru-buru pada pakai nggak? Pakai. Kamu tinggal ngomong, Bu, nanti kalau mau ngisi oli saya aja, Bu, langsung saya isiin, Bu, gratis. Olinya harganya berapa? 54.000 tergantung mereknya gitu ya. Bu, mau oli Dana atau oli samping atau oli apalah gitu sebutannya kan. Nah, jadi nanti kamu sudah akan, kalau kamu melakukan hal tersebut ya, pelayanannya dengan baik, guru akan menjadi konsumen tetap kamu yang disebut pelanggan. Ya, nah baru kamu bisa masuk ke opportunity. Terus ancamannya, oh kamu merasa bahwa, Bu, di kelas 11 ada juga Bu yang usahanya sama kayak kita. Itu ancaman nih buat kita. Tapi jangan dijadikan ancaman itu sesuatu ketakutan buat kamu. Justru jadikan ancaman itu menjadi sebuah peluang, ya, sebuah motivasi bahwa saya harus lebih baik dari mereka. Tadinya mereka jualnya satu macam produk, kita satu macam produk, Honda, kayaknya udah banyak yang pakai Shell, di satu, yang penting ada dulu barangnya, ya, Shell. Oh, kayaknya dia punya juga Shell, tambahin satu dulu, misalnya kan, ya, 500.000 beli semua itu.
kegiatan membagi suatu pasar, ya pasar itu orang maksudnya ya, mempunyai ciri yang hampir sama. Misalnya Ajis nih punya usaha kuliner, apa tadi, supasuk. Nah ternyata Aziz selain menjual supasuk, dia juga menjual makaroni skutel. Berarti kan dia memiliki ciri yang hampir sama ya, pasta, makanan luar negeri. Kemudian kita juga pengen punya usaha kuliner yang ala-ala luar negeri. Cirinya hampir sama, tapi makanannya berbeda. Oh kita jualan apa? Wonton. Produk mana? Korea. Sama apa? Yang Gonghyong, ya kan? Produk Korea. Jadi ketika orang sudah melihat ke tempatnya Aziz, di sebelah juga ada loh ini. Dia juga akan membeli ke tempat kita. Karena apa? Karena tidak ada barang yang sama di tempat Aziz. Cirinya sama, makanan luar negeri, tapi bentukannya beda kan, produknya beda. Nah itu, ya. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah, ya. Dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Apalagi kalau ada teman kamu yang bisa dikit-dikit bahasa Korea karena suka dengar drakor, ya. Suka nonton K-pop kan, begitu melayani pelanggan annyeonghaseyo ada gitu ya. Itu menjadi nilai tentang pasar. Dari penjelasan yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke penempatan pasar, ya. Apa sih pengertian penempatan pasar itu? Siapa yang mau baca? Silakan. Gantian. Ajar udah, udah. Oh, panjang belum. Silakan. Kelihatan kan? Kelihatan. Pengertian penempatan pasar. Tujuannya baru harus mampu melakukan identifikasi kondisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatan sendiri. 14.1992. Berdasarkan ada dua pilihan, yaitu satu, penempatan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Dua, mengembangkan dua produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Ya, nah, ini penempatan pasar, ya. Jadi sebelum kita menempatkan konsumen tersebut pada produk-produk yang akan kita tawarkan, ya, kita harus paham strategi pemasaran yang akan kita lakukan kepada konsumen kita. Yaitu tadi, ya, strategi pemasaran apa yang harus kita jalankan. Misalnya nih, ada jenis konsumen yang kalau dia hanya bertanya kurang puas, ya, dia perlu brosur. Makanya kita harus membuat brosur. Ada juga konsumen yang dengan dia melihat spanduk saja dia sudah tertarik. Tapi ada juga konsumen yang harus mencoba dulu baru dia tertarik. Contoh misalnya, kalau kamu menjual kuliner nih, kalau pergi jalan-jalan ke luar kota, nanti di situ kamu lihat ada pusat oleh-oleh, entah keripik singkong, keripik tempe, keripik pisang, kan kamu diperkenankan untuk mencoba. Ya cuman sadar diri aja, namanya coba kan nyicip satu biji ya, jangan serauk gitu ya. Nah, satu biji gitu kan. Nah itu ada yang begitu konsumen. Kalau dia tidak mencoba, enggak. Nah ini dia nggak yakin dia mau beli.
apakah takutnya itu kurang renyah gitu ya, kurang asin atau kurang manisnya gitu. Nah, kemudian ada juga konsumen misalnya properti ini, kan jualan banyak nih ya, bukan kuliner aja, jual ada yang properti. Dia nanya, ada brosurnya nggak? Ada, sudah dilihat kan brosurnya. Ini yang rumah halamannya segini, 5x10, ini begini. Ada di dalamnya ini bu fasilitasnya ini. Tapi kalau dia belum mencoba melihat sendiri rumah contohnya, bahkan masuk ke dalam itu, dia belum yakin. Ya, makanya ada marketing ya. Jadi seorang marketing itu harus sabar. Ya, baik ibu, mari silakan ibu, di sini ada market. Ya, market itu contoh miniatur rumah-rumah kan. Nah, ibu adanya di sini bu, posisinya kalau ibu mau membeli rumah, gitu ya. Posisi ibu ada di tengah-tengah sini. Jadi dia perkenalkan jenis rumah itu, bahan-bahannya apa saja. Ada rumah contohnya enggak? Penasaran kan? Diajaklah dia ke rumah contoh. Ya. Nah, kita sudah smart door bu. Jadi locknya itu pakai kuncinya yang menggunakan digital katanya ya. Dipencet, bunyi bisa masuk. Nah, baru dilihat di dalamnya. Ini kamar mandinya. Ini ruang tamu, ini dapur, ini kamar tidur. Kita 2 lantai bu, yang di lantai 2 kamar. Oh iya nih, saya mau naik ke atas, naik lagi ke atas. Ya, seperti ini. Padahal kalau dilihat secara kosongan, ya dia kan tertarik karena rumah contoh itu pasti diisi dengan furnitur yang bagus-bagus kan. Ya. Nah, padahal kalau dilihat dengan kosongan, kita sampai bisa bingung, mau kita taruh apa ya di sini? Ya, kadang-kadang tuh kelihatannya bagus ya, tapi rumahnya di sana kecil gitu ya, imut-imut minimalis. Tapi karena dia pintar mendesain, jadi ruangan itu tampak besar, tampak luas, tampak cantik gitu ya, dengan desainnya itu. Nah, kita kan belum tentu bisa mendesainnya seperti itu, ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga perusahaan properti itu yang memberikan cashback. Bu, kalau ibu beli rumah ini, ibu DP sendiri, ibu dapat cashback 20 juta misalnya ya. Kan rumah kan harganya mahal kan, ratusan juta ya. Cashbacknya bisa ibu ambil, atau mungkin mau ibu alihkan ke furnitur. Daripada kita ambil uang 20 juta, mungkin kita alihkan ke furnitur kan. Jadi kita masuk udah ada barang-barang gitu. Nah, kita cuma bawa diri, bawa tas, ya, bawa baju-baju kita, bawa buku-buku pelajaran kita, atau barang-barang yang sudah kita miliki sebelumnya lah gitu, yang mau kita bawa ya, menjadi kenang-kenangan kita yang masih bagus gitu di rumah kita ya. Lo kalau fungsi udah pada patah-patah, udah robek-robek, udahlah ikhlaskan saja gitu ya. Nah, jadi hal tersebut bisa menjadi sebuah pengembangan dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh kita ya kepada konsumen kita. Oke? Ya, menetapkan pasar sasaran itu artinya memberikan nilai keaktifan sebagai bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar, ya bentuknya apa, ukuran, ya pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, ya klien kita gitu ya, nasabah atau klien atau konsumen, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas, pendapatan, dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Nah, ini kita akan masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu tentang perencanaan pemasaran. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu lihat kelihatannya kalian agak mulai lelah ya, karena mendengarkan materi gitu ya, tanya jawab. Kita ice breaking dulu gimana? Oke, kita ice breaking masih ingat yang pernah kita laksanakan seperti hari-hari biasa ya. Oke.
dari sana, kalau ibu bilang A, berarti kamu berdiri, kamu semua berdiri, kamu pukul 2 kali meja. Kalau ibu bilang B, berarti di sini. Kalau ibu bilang C, berarti di sini. Dan semua gerakannya harus cepat berkesinambungan. Oke? Silakan semuanya berdiri. Lakukan SDK 2 kali pukulan. Ingat dengan B, C, B, A, B, A, B, A, B, C. Oke, sekarang berbalik. Kamu menghadap ke temannya. Iya lah. Main pukul-pukulan kan. Atau kamu Bagas bisa nih bareng sama Fajar di sini. Lu yang ke situ. Nih, ini agak lega nih. Bagas. Nah, kamu ketiga sana ya. Aziz sama Fitri berdua. Oke, hadapan-hadapan. Tapi nggak diajak. Aku sama siapa? Kamu ketiga sama Salsa. Ini berdua. Ini udah kalau ngomong nggak? Lo berdiri. Oh. Oh, beda juga. Nggak tahu. Ya, yes. Betul sama orang. Ya, siap. Enggak maksudnya itu. Siap berhadapan. Ayo tangkap tangan. Kemudian kalau ibu bilang tepuk ya. Oke, kalau ibu bilang tepuk. Ya, kalau ibu bilang kawan berarti kamu harus ketemu kawan ya. Ah, ini. Sini aja. Oke, siap. Tepuk. Tepuk. Bukan ini. Apalagi lo. Kawan kamu. Apalagi lo. Bukan meja. Kalau jangan tanya dulu, jangan dulu. Nah, nanti kamu dulu. Oke, nah, siap. Kawan, kawan, tepuk. Gimana, ada yang biru-biru nggak bisa dipukul? Dan kasar mainnya. Ya, oke ya, semangat lagi. Semangat lagi ya. Nanti kita akan praktek dan kita simulasi ya. Ada di bagian akhir dari slide kita. Kita masuk ke bagian perencanaan pemasaran. Pengertian perencanaan pasar. Ya, aktivitas pemasaran marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Ya. Nah, dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan. Di antaranya yaitu menetapkan misi perusahaan. Ya. Misi perusahaannya apa? Kalau sekolah, kita membangun sekolah. Ya. Misi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun generasi muda yang unggul. SMK, kalau SMK yang siap kerja. Gitu ya. Nah, kemudian mengenali unit-unit bisnis strategi perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Kalau di sekolah apa? Kita kan SMK, ya. SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, di mana bukan hanya bisa pengetahuan umum, tapi juga bisa secara praktikal atau keterampilan. Kalau kita di manajemen perkantoran, ya, kita harus bisa mengetahui fungsi-fungsi alat-alat kantor. Alat-alat kantor contohnya apa saja? Komputer, terus
Rotary, macam-macam. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Produk apa yang bisa kalian buat? Banyak. Contohnya apa? Guide, filebox, ya. Nah, lemari arsip, kotak arsip, itu bisa kalian buat, ya, dari jurusan kalian. Tapi kalau manajemen perkantoran lebih kepada administrasi, yang kedua adalah jasa. Jasa dia bisa mengetik cepat. Ya, mengetik cepat bukan hanya dia mengetik dengan cepat, tapi juga bisa mengetik dengan baik, dengan sempurna, tidak ada kesalahan yang fatal. Ya, kamu bisa buka rental komputer, bisa buka fotokopi, ya, percetakan, jilid dan lain sebagainya. Nah, mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Misalnya kamu mau membuka sebuah usaha di mall. Kamu lihat, ya, mall ini ada berapa lantai dan tiap lantai itu isinya apa saja. Ada di bagian lantai kuliner. Di lantai kuliner kamu jual baju, kira-kira laku gitu. Nanti kalau di tempat kamu jual baju, kamu malah jual frozen food. Kan tidak pada tempatnya ya. Nah, berarti kamu harus mengenali arena bisnis yang baru. Tujuannya apa sih manajemen pemasaran? Supaya kamu bisa menciptakan demand atau permintaan. Jadi kamu memasarkan produk supaya produk kamu selain dikenal oleh masyarakat atau konsumen, kamu juga bisa menciptakan permintaan. Jangan hanya kamu menawarkan terus-menerus, tapi orang mau membeli secara sukarela gitu. Ya, bukan berdasarkan dari penawaran terus ya. Nah, kemudian meningkatkan keuntungan. Ya. Nah, kalau bisa jangan habis baik modal aja, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan. Menciptakan pelanggan baru. Ya, kalau konsumen mungkin lewat-lewat saja, tapi kalau pelanggan itu orang yang akan kembali membeli. Ya. Memuaskan pelanggan. Biasanya pelanggan itu kalau dia puas, dia akan posting produk kita kan. Baik kita membeli baju, baik kita membeli makanan, baik kita membeli produk apapun jenisnya. Kalau dia merasa puas, dia akan posting ulang. Ya, dia akan itu dengan tidak langsung itu dia mempromosikan produk kita kan kepada teman atau keluarganya melalui media sosial dia, ya. Kemudian mencitrakan produk yang baik di mata publik, ya. Jadi misalnya nih, kalau kamu mau beli kurma, orang taunya kurma ajwa, oh kurma Nabi tuh, karena apa? Nabi makannya kurma ajwa. Terus kalau kamu mau minum susu, oh susunya yang bagus ini. Misalnya kita menyebutkanlah sebuah produk ya, Frisian Flag misalnya kan. Karena apa? Rendah lemak gitu ya. Terus kalorinya banyak, proteinnya juga banyak. Nah, kalau kamu mau pakai baju kaos, oh produknya si ini nih. Ya, karena bahannya adem, ukurannya sesuai dengan ukuran orang Indonesia, ya. Nah, ya. Nah, ini adalah konsep manajemen pemasaran. Ya. Konsep manajemen pemasaran adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan, meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, ya. Nah, ada konsep produksi. Bagaimana cara dia memproduksi suatu barang, ya. Konsep produknya, apakah produknya itu misalnya kamu bikin botol minum, apakah yang diputar atau yang dipencet dia keluar sendiri, ya, termasuk kalau ada sedotannya, gitu kan. Nah, itu konsep produk. Konsep produk nanti disesuaikan, cocoknya buat anak, buat remaja atau dewasa, gitu, ya. Nah, kemudian konsep penjualannya, apakah penjualannya melalui jalur distribusi langsung, mouth to mouth, atau melalui media sosial, ya. Nah, itu konsep penjualan, ya. Konsep pemasarannya juga begitu, ya.
itu mau melalui sistem pemasaran berjalan misalnya ya, atau pemasaran di tempat, jadi kamu membuka toko. Nah sekarang ada tuh produk yang terkenal ya, Haus itu namanya ya. Nah itu dia tadinya buka outlet kan. Nah produknya tuh laku karena memang dia bersaing sekali ya, rasanya enak, harganya juga terjangkau. Tapi sekarang dia justru membuat kayak berjalan keliling ya, sehingga masyarakat yang tidak mengenal produk ini jadi mengetahui tentang produk ini gitu ya. Jadi dia jemput bola gitu ya kepada pelanggan. Dan konsep pemasaran yang berwawasan sosial, nah itu maksudnya adalah pemasarannya dia itu bisa berlaku untuk umum ya, untuk sosial, bukan hanya untuk masyarakat awam menengah ke bawah, tapi juga bisa untuk menengah ke atas ya. Nah ini oke, mungkin sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang pemasaran ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita simulasi. Ya, kita akan melakukan sebuah proyek. Ya, silakan. Itu apa? Bikin pastel Bu. Ya, Bikin master nggak di Canva aja Bu? Boleh di Canva. bisa itu kalau kita mau melalui media aplikasi ya. 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 Tapi nanti Ibu sudah menyiapkan juga untuk yang portofolionya, ya. Satu lampu berdua kan Bu? Iya. Iya. Jadi kita bikin 3 kelompok aja ya. Kita bikin 3 kelompok ya. Nah, yang kemarin kan kita untuk yang pertemuan yang pertama itu kita sudah membahas tentang konsep-konsep dan contoh-contohnya, dan kita juga sudah menganalisa kasus pemasaran ya, pemasaran produk misalnya seperti yang kamu sampaikan kemarin, kalau kita mau membuat skincare ya, kemudian membuat snack ya, kemudian membuat minuman ringan gitu ya. Nah itu konsep-konsep itu kamu sampaikan ya, bahwa untuk siapa saja, diperuntukkan kepada siapa saja produk yang kamu ciptakan itu. Nah sekarang kita merancang produknya ya, kita merancang produknya, kita merancang strategi ya, strategi pemasaran produk itu. Kemudian kamu bentuk dalam sebuah poster secara berkelompok, kamu warnai, kamu berikan komposisi apa yang ada di dalam produk kamu, keunggulan dari produk kamu ya. Nah lalu nanti kamu presentasikan di depan kelas kepada teman kamu. Nanti teman kamu akan memberikan saran atau kritik untuk produk yang kamu ciptakan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, kita mulai membentuk kelompok. Silakan. Kelompoknya sini Bu. Ya, namanya kelompok kan ya berapa orang ya. Jadi kayaknya sudah cukup ini 5 ya. Nah ini masuk ke sini 1, sini pas. Sikat cerita mak. Kelompok kemarin. Dong. Lu masih mending Pak. Kalau masih dua. Kelompok kemarin lagi. Ya, boleh. Kemarin Bu. Ya. Nah, Udah. Ya, Sikat lagi. Aja yang mana? Yang kemarin. Baca tema teman. Pasien kemarin siapa ya? Oke, ini Ibu akan memberikan kertas lembar, kamu bikin sebuah poster ya. Kemudian kamu warnai. Canggo. Cang siap. Cang invest. Awal-awal. Aduh itu. Jangan tadi Awal-awal. Iya awal. Bebas kan? Bebas ya. Kamu mau membuat produk apa? Ya.
Ya. Boleh dimulai Mas. Jangan tinggi lu. Coba dengarkan dulu ya. Apabila kalian diberi kesempatan untuk membangun sebuah usaha, apa yang akan kalian ciptakan? Apa yang akan kalian ciptakan? Kamu tuangkan. Gambarkan jenis usahanya dalam sebuah folder, lalu inilah keunggulan dari produk yang kalian ciptakan. Payah bakar. Masih bakar. Unggulannya itu apa? Unggulannya. Ya. Jadi sayur asam ya? Pakai itu dulu dan Oh benar. Sabun cowok, kemudian sabun minyak, tinggal sabun cowok. Si hijau bersih. Iya. Jadi jangan minum kan. aja. Kan sendiri. Bilangin rumah. Ya, jangan sendiri, Bikin produk yang supel. Gue yang ini kelas. yang Coca-Cola itu, yang Coca-Cola itu kurang Oh, hijau lagi. ngikutin semua mulai. Yang Coca-Cola kurang tapi coba Garis-garis tipis sih. Kalau nggak ini sih kasur Palembang udah nggak? Yang tipis. Ciki aja. Nah. Oh, Tas. Ada. tapi tulisannya Spons. oh ini ya. Oh, kan makanannya sepong kita nanti jadi Dan semua ada. Ben, semua ada. kita ngomong ada. Oh, bener. Dalamnya tuh ada hiji. Jadi sama dia kenal. Apa yang berlimpah? Coklatnya berlimpah. Wok. Udah wok. Siwat aja di sini. Akan masukin ke bawah. Masukin aja nih. Udah gambar bagus. Biar jadi Vibrator. Aku setuju. Vibrator aja. Ayo, kita masih punya waktu 20 menit ya. Coba usahakan manfaatkan waktu 20 menit. Itu aja. Kalau nggak ini itu asbak balik ya. Kita aja asbak balik. Ya, gampang bikinnya. Cilok pasar. SPG beneran ya. Itu asbak balik. Masih tinggal ganti nama doang. Asbak balik. Tapi ganti nama. Ah, lanang langsung inian lah.
aja. Asbak Bali nggak sih? Kan warnanya hijau, dia bikin bersih, hijau bersih. Nah, ini ada mereknya. Lebih gampang. Semua laki bisa bikin hijau. Nah, kelas Asbak Bali. Hah? Order, cuma itu udah sama change-nya nggak sih? Bikin tiket tadi. Kita kan udah datang di HP doang. Coba lu pas enggak? Lu dapat enggak? Hah? Asbak Bali. Lah kita trompetnya gembira. Bunga trompet ya tanaman lu. Mainin aja oseng bunga trompet bisa menghilangkan stres. Lu yang nggak bisa jalan. Iya bang. Iya ciki wobok aja itu yang kayak udah. Tapi ada gurih-gurihnya. Tapi agak asin gitu. Gede buat anak juga. Kedua dibilangin udah kedua Baru bisa tolong gini. Asbak Bali. Gampang. Bikin motor dia bego. Pandangin. Gak usah. Malu. Nanti aja. Nah itu aja itu. Beli aja sih. Kita butuh variasi Oh iya, sini lu. Sudah saya buat aja. Biar enak kalau beres emang nggak ngambil rada. Wifi-nya hilang. Masuk langsung. Tapi kalau mau beresin kan tinggal tarik rada Apa doang. gitu ya? Gampang. Ya kapan? Kalau beresin. Berapa? 10.000 kan? Tambah-tambahin harganya cuma diedit. Makan dulu lah. Ini nanti lah. Iya. Orang buahnya nih. 20.000 lah. Guys, kayak ada sih guys. Kayaknya 20.000 Pak. 21 besok. Jangan. Nggak ada kembaliannya. Nggak ada. Dikembaliin kata mama. Kata mama suruh kembaliin. Enggak, ntar aja. Enggak nih, sekarang uang. Nih, gua ngasih uangnya. Terus kembali cuma berapa? 35. 34 gua mau. Hah? Lu beli apa? Maklum dari mana? Dari dulu makanya, Bang. Ntar gua TF dana. Dana gua TF, sumpah. Jangan dana gua mau. 15. Cepat dulu. Gimana lu yang gak dapet? Maklum. Hebat, kamu gak mau maklum, Bang? Dukung siapa lu? Dukung kamu. Pas. Ya, bukan. Jangan. Hah? Mama. Ini kali ya. Yang bawah gimana yang bawah? Nah, jangan. Ini udah dibilangin sana ya, Ji. Sininya baunya. Udah lu tulis freestyle, gak bagus tulisannya. Di bawah kecil aja. Expert ya.
Espen aja. Iya, ya espen aja. Udah. Espen bagus punya goblok kan. Espen. Bingung. Ini Apa? Dua namanya. Tadi 01 tuh di sininya. Gini dulu guys. Ya, lurus guys, lurus gini. Terus garis miring kan? Iya. Nah, terus 01 terus garis kedua. Lu digorengin aja. Lancang banget menurut Bukan, strip. Apa? 227 berarti. besok berarti ya. Mau full cashnya besok aja. 27. Nggak mungkin. Masa pagi sekarang datang besok? Nah, ininya nih. Nah, Wok ada beli macam. gambar kayak juga sakit panjang-panjang lah. Di sininya aja. Tapi wok kalau kangen saya Yang punya gopeng ya, Cong. wok. Kelas keras tahan lama ya. Iya. Wok. Gambarnya jangan gembira adalah obat tidak dijual di toko obat. Sedikit aja sih kalau bisa bulat ya. Dari TikTok. Dari Instagram. Pasti besok juga datangnya kan siang. Nggak mungkin pagi. Yang di Jangan lupa ya ditulis nama kelompoknya, kemudian keunggulan dari produk kamu apa, komposisinya apa. Kerja siapa? Agung, bentar lagi pada bayar nih, maklum ini Pak. ayolah. Buat adik gua. Ada sih. Adik gua. Dia mau bicara bini lagi. Imut. Kebanyakan gimnya. Adik gua serius buat Paul, kasnya Paul. Paul serius. Ya, jualan kayak gitu. Ini juga pakai waktu lagi dia pakai gambar tangan. Serius. Kalau di ban gua kaget pas Namanya apaan? Nama produk. Nama produk apaan? Alino. Ah, Olino. Kars lu gitu. Nama produk apaan dia? Alino. Olino apa Olino? Ini main maksud. Ali. Ali. Ada Tangan di belakang. Susah kalau Udah sangkar mulu. Ali apa tadi? Jadi tangan Ini pernah lihat nih Ayo kayaknya. kabar. Terusnya lagi apa sih kesan ayam tapi coklat gitu. Tas ya. Taman tadi itu. Taman. Nah, iya kan ini kan ini dibuat ya. Iya, terus itu. Ada. Gas dulu kan tadi gas.
Enggak ada. Anjing pada apa? Enggak ada. Gua ngomong nama asli, Cok. Thomas itu. Gila, otak men. Pulpennya nggak enak. Terlalu bisa. Harga pas-pasan. Iya, Aduh, bentar lagi gua mau malas. nah itu benar. Tidak dicoba. Gua pensil nih. Gimana? Gua pensil nih. Cepet kan? Iya, di bawahnya. Masa kelompok, maju. Gantian ngomongnya masih juga. Batangan. Udah ada jangan aneh lagi anjir. Kalau sekarang winner itu udah ada satu udah cuma ya biar ada dua di tas. Di sini kosong dong. Kan dia 4 tahun lagi masuk TK. 4 tahun lagi masuk TK. Masih ada 10 menit lagi ya. Ada gue tiap pagi aktivitas, pulang sekolah ekskul basket, gue ngapain tidur men. Bangun tidur jam 11 malam, maklum ngopi. Oh ini nih. Ada kegiatan tuh ngapain. Sekolah main ML. Itu nggak ada lagi ya. Pasir emas. Banyak mau. Iya benar ini menjadi top. Coklat yang monggo. Kalau kita bikin jualan bamin Coklat jualannya gitu ya. Taruh ih. Coba burun baterai gue coba burun. Iya. Buat dari Udah. pertama bisa Ada yang lihat gua. Siapa ya? Siapa ya? Lalu masukkan Royco. Lu tuh itu nih gue kirim. Tahu. Lalu masukkan Royco. Kocok tuh. Neraka. Yang gue ya ini masuk yang jadi kerupuk aja. Jadi yang kemana-mana lagi. Nggak boleh. Aneh banget. Fuling goblok. Apanya?
Mulai susah ya gue kalau pulang kayak gini. Ini gue cari teman-teman. Oh ini udah sebulan di tas gua bukan ini. Asik. Enggak dari janda mana? Janda mantap janda. Kan jadi Bukan ada dua. Oh dua. Dua lagi. Bukan yang di sepatu. Yang mana? Gak ada di keseluruhan. Enggak lain di sana dong. Gimana? Enggak, Cok. Udah. Ya jadi umat Bedo, punya lu kan? Alat. Jauh lu kasih tahu kan? Beda lagi. ada yang kasih dua. Siapa yang dua? Ini apa lagi? Bedo. Tadi presentasi. Oh, presentasi. Pras, respon pras. Singkong. Pras. Apa enggak? Enggak. Harga Apaan sih? ini responnya apa enggak? Enggak lu jadi enggak? Jadi Sikannya. Sekarang. respon. Hah? Respon dulu. Bilang iya. Mau cewek dulu. Bukan, langsung. Gopang dia. Iya. Bukan bikin satu. Bukan yang lain. Itu kan sampai 50.000. Murah ngaco. Empat juga. Ada beras taruh mau keluar. Ayo. Ayo. Bertiga. Udah, cek. Berempat. Lu Ini Lu siapa sih lu botak? Ini dah keluarin dulu nih. Jangan ragu lu, ceritanya bibitnya ragu. Enggak sekarang. Sekarang pada ada. Ada sikat. Ada mah. Talangin duitnya harian. Ayo udah, diwarnain sekarang. Bulan apaan? Ya, warnainnya mana? Kasih temennya. Saya belum ini. Dan minyak kuning. Kuning orange. Hanasu juga. Gue biru. Bagus kan? Yang melimpah aja. Orangnya gue ngocok sendiri, pakai ini sendiri. Udah bagus kan? Penghapus ada nggak? Sama juga. Apaan gini nih? Pindahin dikit ya. Dan Cewek aja lu. apa? Taman. Ini tahu. Ada satu-satunya. Merah coklat. Bisa nih Hitam. Ya, justru ini kan mana yang Nggak mau. Gue mau jadi niga gue. Gue mau jadi niga. Tiga bulan, tiga bulan. Yo bro. Mungkin kalau What's man? Dor. Ini mah yang bacanya kedar itu. gimana tuh bikin? Itu sebelum yang Hanasu itu pakainya sebelum itu apa ya? Masa sih? Ya hitam. Rinal. Oh ya ada kayak Kadang-kadang serum. 2,5. Satunya 2,5. Alikin os. Ini apa? Orang coklat nih. Atau boy. Enggak, dia udah Harga. pakai lagi tuh. Hah? Pinjam, tambah warnanya. Oh ini. Dia mau motor. Sini aja Kan yang ini motor lu ya. Pakai warna apa, Tapi Bu? mana? Coklat ya? Antar udah keluar mau. Ambil beberapa warna. Coklat. Pink. Gimana sih tulisannya? Ya ini enggak apa-apa. Apa? Ada es ya. Ambil beberapa warna. Oranye. Botak.
Jauh banget itu dibilang warna apa? Pakai I kan? Apa? Coklat, terus warna Dilihat itu warnanya. Biru, biru. Mungkin ada yang- jangan biru, jangan biru, jangan biru. Ungu, kuning. Kuning sama oranye, Min. Coklat, kuning, oranye. Kayak gitu tau. Itu warna-warna yang mendekati semua ya. Ini Nih, warna-warna yang udah hitam-hitam. Oh ini ya. Dan lupa nama kelompoknya, mana-mana dibaca. kumpulan produknya, Hijau. Aja yang dan namanya. dia komposisinya juga. Oh, hijau udah. Udah. Aku tuh kan masih basah. Masih ada bentuknya aneh. Lagi hitam. Kuning tahu. Bedanya tuh. Hitam. Bener hitam. HP-nya. Apa tutup Cak? Hitam. Apa lagi hitam? Woi, minjem dia. Dia bekerja sama. Nah, kita kalau Bentar, kalau bilang itu loh. Kayak warna pink ya. Iya. 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 Kecap lagi. Nah, ini tuh. Ini lagi komposisi. Lagi apa Kak? Kamu mau warna Jadi biar gak tebel-tebel. pink nih. Tutupnya jangan pink, itu tutupnya ya atasnya. Atasnya pink juga. Masa mah? Kalau kita pink kasih banget. Ini. Jangan itu aja. Sekali hitam airnya sama. Dikasih bro. Aja. Ini bagi dua sini kan? Kayak gini nih. Ini ininya. Ini pencetan fraksi. Ini apaan sih nih? Nah, lu suka sini. Lu ngapain kan? Lu mau mainin Cak? Ganti gambarin lu. Teman-teman boleh mengkritisisasi hasil dari karya teman kalian. Mungkin dari kelompok 1 sudah selesai. Perwakilannya siapa yang akan Ditangguh, presentasi? nggak apa-apa dia. Itu tadi enggak yang potong. Gua nggak mau ngapain, gua mau apa? Gua nggak mau. Ayo silakan Itu airnya nih. maju. Ada efeknya ya? Yang lainnya boleh menyimak ya. Tadi si ini Oke, ini nggak sampai tulisannya ini. Saya tuh nggak kompak. Oke. Kan bisa ngikutin. Nih, Baiklah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang Ibu ambil dari YouTube ya. Mau nonton videonya? Mau. Ibu berharap dari kalian menonton video ini nanti kalian bisa mendapatkan gambaran promosi pada marketing itu seperti apa sih enjoy-nya gitu ya. Kita mempelajari tentang marketing ini ya. Nah, bentar ya. Kalian simak videonya, kemudian nanti kita akan membahas ya terkait dengan video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian?
sudah sama-sama kita melihat video YouTube tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah video tersebut menarik? Menarik. Ya, jadi di dalam video tersebut ada berbagai macam trik cara kita menawarkan produk kita ya. Selain dari marketing digital ya, dari teknologi, kalian juga bisa menawarkannya langsung ya kepada pelanggan atau konsumen kita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil produk kami yang namanya Seras Wokbok ya, baru dibikin produknya. Ini terdiri dari komposisi yang lelehan coklat yang sudah tercampur, yang sudah dipecahkan dari lelehan. Terus susu murni yang sudah dipecahkan itu dari kambing ya. Oh. Ketiga ini terbuat dari singkong yang dicampur sama coklat. Terus di sini keunggulannya cita rasa yang berlimpah, rasa singkong yang sangat gurih, gurih coklat yang bikin kamu jadi sapi. Berarti cocok untuk gimana aja nih? Iya, cocoknya kalau lagi kayak lagi berpergian, lagi main game atau lagi ini. Lagi nonton bioskop bisa tuh. Ini juga Nggak boleh. 5.000 doang tuh. Ya, harganya Rp5.000 alias goceng. gue capek Namanya di mana? Coba ini baru ada di warung-warung ya, belum ada di Alfamart. Harusnya ada di Alfamart dulu baru ke warung. Kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan, hal-hal apa yang masih belum kalian pahami? Ada apa yang masih belum kalian pahami? Paham semua Bu? Siap, paham. Sudah paham tentang strategi pemasaran, tentang saluran distribusinya, tentang konsep pemasarannya, ya. Kemudian penempatan pasar atau positioningnya sudah paham, ya. Nah selanjutnya kira-kira nih ya, ada kendala nggak pada kalian pada saat kegiatan pembelajaran ini? Ada Bu. Ya, sudah cukup, tidak ada kendala. Kira-kira di dalam penyampaian, misalnya ada terlalu lambat atau terlalu cepat, mungkin sudah pas. Nah, kemudian dalam pemberian tugas, ya, tugasnya apakah cukup dipahami dan bisa diikuti, ya. Jadi pemberian tugas ini adalah untuk menciptakan daya kreativitas dan inovasi dari diri kalian, ya, sehingga untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, ya, dibutuhkan kemampuan untuk menciptakan sebuah produk, ya, create, kemudian menetapkan konsumen atau pasar yang akan kalian jadikan sasaran pemasaran, ya, kemudian menciptakan strategi pemasaran melalui bauran-bauran pemasaran yang sudah kalian pelajari, ya, konsep-konsep produknya agar produk tersebut bisa dinikmati oleh para konsumen, ya, pas untuk selera konsumen, dapat keuntungan dari penjualan produk kalian, ya, kemudian juga selain itu tepat sasaran, ya, dan konsumen kembali lagi membeli kepada kalian sehingga menjadi pelanggan kita, ya. Nah, jadi maksud dan tujuan dari pembelajaran ini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Apabila tidak ada yang ditanyakan, aku rasa cukup, ya. Pembelajaran kita kali ini, ya, akan Ibu nilai dari sejauh ini. Ibu melihat penilaian terhadap kalian, ya. Tolong jangan bicara masing-masing dulu. Dari sekian peserta, di sini kan ada penilaian, ya, di dalam proses KBM-nya apakah kalian aktif, kurang aktif. Jadi di sini akan Ibu nilai keaktivitasan kalian, ya, selama proses pembelajaran. Kemudian juga pada saat bekerja kelompok, bagaimana sikap kalian
apakah kalian ini karakternya ya saling menghargai, ya bisa bekerja sama satu sama lain, kemudian mandiri, ya, lalu kreatif, kemudian sopan santun. Itu ketika dalam penyampaian pendapat, misalnya ya saran atau memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, ya. Nah, jadi penilaian ini nanti akan Ibu berikan kepada kalian sehingga kalian bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa Ibu cukupkan pembelajaran kita kurang lebih 90 menit pada hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama proses pembelajaran, dan semoga yang disampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari di masa yang akan datang, dan menjadi seorang wirausahawan yang baik, yang sukses, yang lancar, dan mendapatkan keuntungan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.